رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Masjid Nurul Hikmah Abuya Al-Hajj Fathullah Mata'anallah Betulis Hayati, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para habaib, para alim ulama, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahibul kitab Asy-Syaikh Ahmad bin Husain Asy-Syahir bi Abi Syuja'. Kana syai'un lailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah
Kalau kitab yang seperti ini halamannya halaman 17 ya. Wa thalathu nawafilin muakkadatin ya. Atau wa thalathu nawafil muakkadatin. Udah ketemu? Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 baris dari atas ya. Jadi kita sudah mulai membahas tentang sholat-sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa 'alama nafa bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya berbicara tentang ya, jumlah rakaat ya. Salat-salat yang dikatakan salat-salat sunnah. Sekarang wa thalathu nawafilil muakkadatin. Ada 3 salat-salat sunnah yang sunnahnya sunnah muakkadah. Jadi kita mengenal ada salat sunnah yang muakkadah, ada yang ghair muakkadah. Contohnya misalnya ba'da maghrib itu salat sunnah yang muakkadah. Artinya Nabi hampir senantiasa enggak pernah meninggalkannya. Ada yang ghair muakkadah sebelum maghrib ya. Maka terkadang ada orang yang sebelum maghrib dia enggak ngerjain ya. Enggak apa-apa, jangan diomelin ya. Begitu. Jadi dia paham ini yang ghair muakkadah, ini yang muakkadah ya. Ada yang salat sunat yang rawatib, dia mengikuti salat qobliyah dan ba'diyah salat. Nanti ada dikatakan juga salat sunnah yang muakkadah, tapi dia di luar salat yang 5 waktu. Nah, ini kita bahas sekarang. 3 salat sunnah yang muakkadah, ghairu tabi'atin lil faraid ya. Tidak mengikuti salat yang 5 waktu. Artinya bukan qobliyah, bukan ba'diyah. Apa saja itu katanya? Ahaduha, yang pertama ya, adalah salatul lail. Salat lail, salat malam. Ya, nanti kita perjelas. Wan naflul mutlaq, dan salat sunnah mutlak ya. Fil laili, di malam hari, afdal minan naflil mutlak fil nahari ya. Dikerjakannya di malam hari ya, salat sunnah mutlak ini lebih bagus katanya ketimbang salat di siang hari. Wan naflu wastul laili ya, dan salat sunnah itu ya wastul lail, di tengah malam, afdalu, lebih utama. Maksudnya apa nih? Salat malam. Nah, di sini dikasih taksis oleh Syekh Al-Baijuri syarah daripada kitab ini. Maksudnya adalah salat tahajud ya. Salat yang dikatakan salatul lail itu semua salat yang dilakukan ba'da isya dinamakan salat qiyamul lail. Apa saja itu? Tarawih dikatakan qiyamul lail. Kenapa? Ba'da isya. Bapak-bapak salat maghrib isya qasar jamak takdim ya, itu juga maksudnya dikatakan salat lain. Bapak-bapak salat nazar, salatnya setelah isya, dinamakan salat qiyamul lail. Istilah saja ya. Tetapi ya, ulama di sini mengkhususkan itu salatnya salat tahajud ya. Katanya begini, ay salatun fil lail wa hiya salatut tahajjud
Walau ubira bitahajjud lakana aula. Kalau kita tujukan salat malam itu adalah salat tahajud, itu lebih tepat katanya. Ya. Begitu. Kemudian istilahan secara istilah salatun ba'da fi'l isya. Yang namanya salat malam semua salat yang dilakukan setelah isya. Begitu. Ya. Sampai dicontohkan seandainya kita menjamak maghrib sama isya, ya, ba'dan naum dikerjakan setelah tidur nanti, itu juga dikatakan sholat qiyamul lail. Atau sholat yang lainnya Bapak kerjakan di setelah isya, namanya sholat qiyamul lail atau sholatul lail, ya. Jadi sholatul lail. Nah, sholat tahajud ini kata ulama dikatakan wa yukrahu tarku tahajud liman ya'tadahu bila udhri. Kalau bapak-bapak sudah biasa sholat tahajud, kemudian bapak-bapak tinggalin, itu dikatakan makruh. Ya. Nah, ada sunnahnya. Bagi orang yang suka tahajud disunnahkan itu tidur qailulah. Ada tidur namanya qailulah, dari kata qalil, sebentar aja. Ya. Itu kapan tidurnya? Qabla zawal, sebelum matahari tergelincir. Ini maksudnya sebelum waktu zuhur itu disunnahkan ada yang namanya tidur qailulah. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah apa? Kata Nabi, ista'inu ala qiyamil lail, ista'inu bil qailulati ala qiyamil lailah. Minta pertolonganlah dengan tidur sebentar, sejenak sebelum zuhur. Untuk apa? Untuk nanti malam bisa bangun malam. Ya. Itu sama kedudukannya dengan wabis sahuri ala siyamin nihnaha. Bapak-bapak sahur itu hikmah juga buat apa? Buat siang hari kita puasa. Nah, ya. Jadi kalau kita nggak tidur siang itu biasanya malamnya susah bangunnya. Udah kecapean itu. Ini dianjurkan begitu. Ya. Adapun hikmahnya banyak sekali. Ya. Rakaatnya paling sedikit 2. Ya. Paling banyak yang namanya sholat sunat boleh sebanyak-banyaknya. Nabi paling juga 8 rakaat dan seterusnya, ya. Lanjut lagi. Wan naflu wastal laili. Maksudnya apa? Salat sunnah di tengah malam afdal. Ya, artinya salat tahajud di tengah malam itu lebih afdal, ya. Tsumma akharuhu afdal. Kemudian mengakhirkan salat malam itu juga lebih baik. Ya. Wa hadza liman qasama al-laila atlatha. Ada orang membagi malamnya itu 3 waktu. Ada waktu malam, bidayatul malam. Ya, ada pertengahan malam, ada akhir malam. Nah, di sini disebutkan, ya, yang paling bagus tengah malam sama akhir malam bagi orang yang, ya, rajin melaksanakan salat tahajud. Bapak-bapak biasanya jam berapa tuh kerjanya? Hah? Apa ketiduran terus? Ibu jam berapa bu tahajud? 3:30. Kalau 3:30 berarti sudah masuk kepada akhirul lail, yang malam akhirnya, dan itu afdol. Ya, jam 1 juga afdol. Mungkin jam 1 kita katakanlah itu yang wastal lail, tengah malam itu. Wasani, dan yang kedua adalah salatul duha. Nah, ini salat duha juga termasuk salat yang apa tadi? Muakkadah, ya.
Salat yang muakkadah yang Nabi hampir nggak pernah ninggalin tuh, gitu. Nah, tentang salat duha ini berapa rakaat dia? Wa aqalluha rak'atani. Paling sedikitnya 2 rakaat. Wa aktsaruha 12 rak'atan. Dan paling banyaknya 12 rakaat. Kalau 12 rakaat berarti berapa kali salat? 6 kali salat. Begitu, ya. Kapan waktunya tuh? Wa waqtuha, dan waktu salat duha min irtifa'i syamsi, dari mulai mataharinya naik, ila zawaliha, sampai hilangnya matahari. Ya, katakanlah matahari sudah mulai naik jam berapa, Ustaz Nur? Apakah jam 6:30? Dia pada syuruk ya, syuruk naik. Ya, karena ada juga Imam Nawawi dalam Marhul Ubudiyah, ada di situ ada ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan syuruk termasuk juga duha. Akhirnya ada yang bedain, syuruk beda, duha beda. Ya. Kama qalahu an-Nawawi fi tahqiqi wa syarh al-muhaddad, ya, sebagaimana diutarakan dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab tahqiq dan syarah muhazzab. Nah, saya ingin menambahkan di sini, ya, bacaannya apa tuh kalau kita sholat sholat duha, ya. Karena sholat duha merupakan salah satu yang mendatangkan rezeki. Saya pernah menerjemah buku tahun 2006, judulnya Turuqul Ghina fil Islam. Saya kasih nama Kiat Kaya Menurut Islam. Ya, tahun-tahun itu sudah tersebar tuh di Gramedia banyak. Percetakannya Gema Insani Pers. Di situ ada salah satu yang mendatangkan rezeki adalah kita istiqomah sholat tahajud. Tajazi berizq, mendatangkan rezeki. Nah, bacaannya apa nih? Nah, di sini dianjurkan begini. Wa yustahabu al-qira'atu fiha bil kafiruna wal ikhlas. Ya. Disunnahkan kita melaksanakan salat tahajud itu bacaannya baca kul ya ayyuhal kafirun sama kul huwallahu ahad. Nah, bapak-bapak, ibu ini hafal dah tuh. Kul ya hafal, ngelotok. Kul hu ngelotok. Tinggal ngapain? Prakteknya. Ya, kita banyak dapat ilmu tapi kita kagak praktekin. Padahal kata Nabi, Pak, man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan beri kepadanya ilmu yang tadinya dia kagak tahu. Ya. Mulai hari ini bapak-bapak sempetin apa? Sholat duha, sempetin deh. Ya, kalau kagak bisa banyak-banyak udah 2 rakaat aja. Begitu, ya. Kenapa tuh disunahkan itu? Nah, ya. Ulama di sini mengatakan wa huma afdalu minas syamsi wad duha. Surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas ini lebih baik, lebih utama daripada surat Asy-Syams dan surat Ad-Duha. Padahal dua-duanya lebih panjang dari itu. Kenapa begitu? Nah, ya, karena surat Al-Kafirun menurut hadis Nabi itu ta'dilu rub'al Qur'an. Itu seperti 1/4-nya Al-Qur'an. Kalau kita baca 4 kali kuliah, berarti kita dapat pahala 1 Quran. Ya. Kemudian wal ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu dalam hadis itu nilainya sulusuhu.
Ya, sepertiganya Al-Quran. Jadi bapak-bapak kalau baca 3 kali kulhu sama dengan 1 Al-Quran. Sampai itu. Ya. Oleh karenanya ulama Syekh Muhammad Zaki Ibrahim, kalau beliau salat tasbih itu bimbingannya salat pertama baca idza zulzilatil ardu zilzalah. Ini seperenamnya Quran. Ya. Kedua Al-Kafirun. Itu sepertiganya Quran. Lalu Ikhlas salah. Idazul itu 1/8-nya Quran. Ya. Kemudian Al-Kafirun 1/4. Al-Ikhlas 1/3. Ya. Ada satu lagi apa? 4-2-2-2. Jadi ulama juga ketika sholat dia mengambil surat yang mana yang punya keutamaan, begitu. Ya. Paling sedikitnya 2 rakaat, ya. Paling banyaknya boleh wa afdal minhu 6 rakaat, berarti 12 rakaat. Itu tentang bacaannya, ya. Rakaatnya paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Berarti apa? 2 salam sama 6 salam. Gitu. Ya. Waktunya dari mulai naiknya matahari sampai sebelum tergelincirnya matahari. Ya. Itu khusus untuk sholat duha. Kemudian Nabi mengajarkan doa. Habis sholat duha baca doa ini nih katanya. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Apa ini itu? Allahumma in kana rizki fis sama'i fanzilhu. Ya Allah, jika rezekiku masih di atas langit, mohon turunkanlah ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Ya Allah, jika rezekiku masih berada di dasar bumi, mohon keluarin ya Allah. Ya. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Ya Allah, jika rezekiku sulit banget, yassirhu, mudahkanlah ya Allah. Gitu. Wa in kana haraman fatahhirhu. Ya Allah, jika rezekiku ini ada yang haram-haramnya, dia paham. Ya, fatahhirhu, maka sucikanlah ya Allah. Ya. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Ya Allah, jika rezekiku masih jauh, dekatkanlah ya Allah. Gitu. Bihaqqi duhaika, dengan kebenaran waktu duhamu ya Allah. Wa bahaika, dan keagunganmu ya Allah. Wa jamalika, dan kecakapanmu ya Allah. Wa quwwatika, dan demi kekuatanmu. Wa qudratika, dan demi kekuasaanmu. Atini ma ataita ibadaka salihin. Berikanlah kepadaku, datangkanlah kepadaku sebagaimana engkau telah memberikannya kepada hamba-hambamu yang saleh. Nah, itu ada nggak tuh? Nggak ada ya. Itu adanya di syarah itu. Maka mengaji itu begitu tuh. Teman-teman yang pesantrennya kagak turosi, nggak baca kitab ini, nggak tahu dia. Ya. Artinya ketika dengar ini sesuatu yang aneh, padahal kalau ngaji aja ngikutin pesantren udah dapat semuanya. Ya. Saya ulang. Allahumma inna duha'a duha'uka. Ikutin. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka
wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana mu'siran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi du'aika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Atini ma ataita ibadakas salihin. Jadi orang-orang soleh itu Allah kasih itu, udah janji Allah akan berikan oleh jamin rezeki orang-orang yang soleh. Nah, ketika kita mulai sholat duha, kita masuk ke dalam gerbong orang-orang yang soleh. Ya, minta sama Allah dah, ya Allah, berikanlah kepadaku sebagaimana Engkau memberikan kepada orang-orang yang soleh. Ya, segitu aja ya tambahan daripada pengertian sholat duha. Karena kalau di sininya kagak ada tuh, kita hanya teori aja biar mengerti. Kemudian masuk yang ketiga di antara sholat muakkadah, tapi bukan mengikuti sholat 5 waktu, adalah wathalitsu, dan yang ketiga sholatut tarawih. Nah, sholat tarawih. Ya. Nanti saya jelaskan mengapa kita pernah ngaji ya atau Ramadan kan, tentang Shaumul Maqbul, di ujung itu tentang sholat tarawih. Kenapa namanya sholat tarawih? Sejak kapan mulainya? Bagaimana kisahnya? Ya. Berapa rakaat dulu? Ya. Wahiyya isyaruna raka'atan bi asyri taslimatin. Ya. Atau bi asyri taslimatin. Salat tarawih ini dia 20 rakaat. Nah, lihat. Kita ahli sunnah wal jamaah yang ngikutin ngaji mukiai dapat begini nih. Bukan yang 11, walaupun ada ya. Ini. Jadi begini jamaah. Kita itu sepinter-pinternya kita kita mah masalah fikih ini pertama kita udah bersyukur dengan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, yang mereka semuanya dengan kecerdasannya Allah kasih bisa mengambil inti-inti daripada Al-Qur'an. Jadilah usul fikih, jadilah fikih. Ya, udah kita bacain dulu tuh semuanya. Udah baca semuanya, pengen belum puas baru naik nanti. Baru mengkaji ya, ke hadis-hadis, ke Al-Qur'an. Jadi nanti dalam mujtahid mutlak. Kalau kita langsung ngambil dari Al-Qur'an dan hadis itu terkadang kita pincang. Ya, kurang sempurna pemahamannya. Kita sudah berterima kasih dengan ulama-ulama yang luar biasa ini. Jangan dibilang ya kita kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada Al-Sunnah. Slogannya cakep tuh. Tapi apa? Dia meninggalkan ulama-ulama. Akhirnya songong sama ulama. Nyebut Imam Syafi'i aja. Imam Ghazali aja. Imam Maliki aja. Ya. Padahal 4 a'imah ini bukan hanya alim, faqih, tapi juga wali. Saya angkat salah satu kisah. Salah satu istihara Imam Malik itu ya mulai terkenal banget. Ada kisah. Suatu ketika ada ibu-ibu sedang memandikan jenazah wanita. Ya, oleh ibu wanita. Ya. Salah mandiin. Pas lagi mandiin, pas tangannya itu sampai ke kemaluan itu mayit
Di hatinya dia ini semacam ada qazab, nuduh, kamu suka maksiat ya, suka zina ya, begitu. Ya, tiba-tiba pas dia ngomong begitu di hati, tangannya lengket sama kemaluan mayit itu, kagak bisa lepas. Diceritakan sudah muhawalah beberapa kali kagak bisa, nempel terus. Lari ke ulama-ulama minta pendapat, ada yang kasih pendapat, udah dipotong aja tangannya. Lah, dipotong nanti dia masuk kuburan ada tubuh orang lain lagi. Enggak. Upayakan lagi kagak bisa lepas ini. Ya. Akhirnya coba nanya sama Imam Malik katanya. Datanglah ke Imam Malik. Sama Imam Malik pas didengar ceritanya, kata Imam Malik begini. Itu tanya kepada orang yang mandikannya. Apakah di hatinya ketika dia nyuci itu jenazah, ya, di hatinya dia ada mengqazab, menuduh bahwa wanita ini suka berzina? Ya. Kalau seandainya iya, maka dia wajib dicambuk sebanyak 80 kali. Akhirnya datang ditanya, Bu, tadi ketika mandiin ibu di hatinya apa? Dia bilang, ya, ini lihat nih walinya Imam Malik tahu. Apakah ibu ada menuduh? Iya, tadi di hati saya lagi ini wanita suka zina nih. Di Bapak Ibu, ini pesan kagak boleh kita menuduh orang berzina. Ya. Sampai mata kita udah lihat juga itu belum bisa, karena harus 2 saksi. Ini nilainya luar biasa. Ya, makanya nggak boleh kita diiringi mulutnya sembarangan nuduh orang, nggak boleh. Nah, ya, oke, ibu, kata Imam Malik, ini bisa terlepas, ibu harus dicambuk sebanyak 80 marrah, 80 kali, dipecutin terus, ya, sampai ke 79 itu masih nempel aja, masih keras. Pas ke 80, brung, langsung terlepas. Ya, subhanallah, orang pada takbir semuanya. Ya, geleng-geleng kepala memuji Imam Malik yang luar biasa. Ya, jadi kan orang mandiin jenazah itu pahalanya besar banget. Tapi kagak boleh dia ada hatinya jelek nuduh kepada si mayit. Idza wajada, apabila mendapatkan sesuatu di tubuhnya nih, lagi mandiin, tulang sininya terasa bejendol. Nah, itu kagak boleh tuh diceritain sama orang lain. Tahu nggak? Tadi saya lagi mandiin kong itu, ini bejendol, kagak boleh. Ya, harus dirahasiakan. Maka yang mandiin juga orang yang amanah. Baik. Sekarang kita bahas tentang sholat tarawih, ya. Jadi sholat tarawih itu ada berjumlah 20 rakaat dengan 10 kali salam. 2 kali 10 berapa? 20. Ya. Itu masih sedikit. Nanti ahli Madinah 36 rakaat. Ya, ada dalilnya. Fi kulli lailatin min Ramadan. Ya, itu dilaksanakannya pada setiap malam bulan Ramadan. Kalau bapak-bapak tarawih di luar bulan Ramadan, itu namanya bukan sholat tarawih. Ya, yang namanya sholat tarawih adanya di bulan Ramadan. Gitu. Wa jumlatuha khamsu tarwihat. Ya, dan jumlahnya itu ada 5 kali istirahat. Kan berarti 5 kali, berarti kan 10 salam, berarti 5 kali istirahat. Ya. Wa yanwi syakhsu bi kulli rak'ataini at-tarawih. Dan setiap orang, ya, dengan setiap 2 rakaat itu dia niatnya salat at-tarawih, wa sholli sunnatat tarawih. Ya, au
qiyam Ramadan. Boleh juga niatnya usolli sunnata qiyam Ramadan. Ini bahasa aja usul. Boleh. Saya sholat sunat tarawih 2 rakaat. Saya sholat sunat menghidupkan malam Ramadan 2 rakaat. Ya. Walau shalla 4 rakaat minha bitaslimatin wahidatin lam tasih. Seandainya dia sholat 4 rakaat sekaligus dengan 1 salam itu tidak sah. Ya. Ini pendapat beliau nih. Fikih gitu luas. Di hadis lain ada di keterangan. Boleh juga 4 langsung 3 ada juga. Ya. Tapi ditaksis sebetulnya kalau salat malam itu jadi 2. Makanya salat tasbih itu kan 4 rakaat 1 salam. Kalau dikerjain malam hari itu 4 rakaat 1. Kalau dilaksanakan di siang hari, di pagi hari itu 2. Maaf salah. Dikerjakan di pagi hari itu 4 rakaat 1 salam. Tapi kalau malam hari jadi 2. Kenapa? Sholatul lail masna. Kalau sholat malam itu 2. Nah, begitu. Ya. Wa waktuha, kapan waktunya nih yang namanya sholat tarawih? Wa waktuha baina sholatil isya'i wa tulu'il fajri. Waktunya antara sholat isya sampai matahari terbit. Ya, berarti Bapak Ibu boleh nggak sholat tarawih jam 10 malam? Boleh. Ada karyawan dulu saya ngajar di Cibitung. Kiai, saya nggak bisa sholat tarawih. Kenapa? Kan itu habis isya orang langsung bangun. Saya pulang kerja jam 10 malam. Lah, bisa Pak. Ya. Jadi apa? Sholatnya dari ba'da isya sampai matahari, artinya jam 1 malam. Malah Habib Abu Bakar Asy-Syatiri itu luar biasa. Kalau di sana beliau ikut sholat tarawih yang ba'da isya. Selesai ada lagi yang tarawihnya jam 12 malam dia ikut lagi. Selesai ada lagi yang tarawihnya jam 1 malam dia ikut lagi. Itu berapa kali sholat tarawih? Ya, Habib Abu Bakar Asy-Syatiri itu luar biasa, sholat tarawihnya banyak banget. Oke, sebelum masuk ke syarat salat kita kembangin sedikit tentang sholat tarawih. Ya, jamaah yang berbahagia, sholat tarawih ini ya asalnya ceritanya ini di malam ini ada di malam-malamnya dia ya, di malam ke-23, ke-25, ke-27 begitu. Nabi keluar tuh, Nabi sholat diikutin oleh para sahabat. Ya, pagi-paginya sahabat cerita bangga banget, semalam kami sholat sama Nabi. Ya, orang dulu suara sahabat kalau dengar ya sahabat pada ibadah dia apa? Cemburu, kagak mau kalah dia. Ini boleh namanya. Ya, pengen juga. Besoknya masjid Nabi penuh. Nabi keluar sholat lagi bersama mereka. Di malam yang ketiga, ini riwayatnya beda-beda nih. Ada yang hanya 3 malam dan 2 malam. Saya ambil yang 3 malam aja. Ada yang di malam ketiga Nabi sholat lagi, ya, jamaah makin banyak lagi. Pas malam yang ke-29 Nabi kagak keluar. Katanya masjid udah hampir kagak muat. Ya, Nabi kagak muat, kagak keluar sampai waktu subuh baru Nabi keluar. Nah, Nabi bilang begini, ya, Nabi takut katanya Anda memahami sholat tarawih dan nanti menjadi sebuah kewajiban. Dan Nabi kagak keluar itu sebagai apa? Bentuk rahmatnya Nabi kepada umatnya. Ya, begitu. Nabi
kalau Nabi sholatnya pada saat itu hanya 8 rakaat, ya 8 rakaat. Kemudian sama witir, ya. Kenapa Nabi begitu? Ini dasarnya diceritakan di sini. Nabi pulang ke rumah, Nabi lanjutin tuh sampai 20 rakaat. Sahabat juga begitu. Jadi Nabi kagak bersama jamaah. Kenapa? Bentuk syafaqahnya Nabi kepada umatnya. Takut umatnya yang terasa berat kalau sholat segitu. Dari situlah, ya. Dan pada masa Nabi, kemudian juga Sayyidina Abu Bakar, sholat tarawihnya itu masing-masing. Ada 10 orang gitu. Ya. Kemudian Nabi wafat, disambung Sayyidina Abu Bakar masih begitu. Kemudian di awal-awal pemerintahan Umar bin Khattab, salat tarawihnya masih begitu. Lalu Sayyidina Umar merenung, seandainya ini semuanya saya satukan, salatnya berjamaah, dipimpin oleh satu sahabat, maka lakana ahsan wa afdal. Bagus kan? Itu namanya apa? Ide itu. Ya. Dan itu tidak dilakukan Nabi, namanya bid'ah. Ya, bid'ah agak semuanya beda dhalalah. Ada bid'ah hasanah. Maka dikatakan nikmatul bid'ah bid'atul Umar. Senikmat-nikmatnya bid'ah adalah bid'ahnya Sayyidina Umar. Ya. Sayyidina Umar bikin tuh sholat tarawihnya dikumpulkan satu imam. Siapa imamnya? Dipilihlah Ubay bin Ka'ab. Ini suaranya sangat merdu, bagus, seperti suaranya Nabi Daud alaihissalam. Kalau perempuan yang mimpinnya, ya, Sulaiman bin Abi Hathmah. Ini dibedain 2 imam. Gitu. Kemudian di masa Umar lah mulai itu sholatnya berjamaah, dipimpin satu imam, dan sholatnya 20 rakaat. Ya, sebelum itu masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah sholat tarawihnya pada kelompok-kelompok. Ada yang 6 orang, 10 orang, ala rahtin. Ya. Dan sholatnya Nabi hanya tadi semuanya 11 rakaat. Ya. Taib. Kemudian di masa Sayyidina Utsman bin Affan, beliau meneruskan siapa? Salat tarawihnya Nabi lagi apa Sayyidina Abu Bakar. Beliau meneruskan ini, ya, ide daripada Sayyidina Umar bin Khattab, dan beliau berkata, nawwarallahu qabra Umar kama nawwara masih jadana. Allah Subhanahu wa taala menerangi kuburan Sayyidina Umar bin Khattab sebagaimana Allah menerangi masjid kita ini. Ya, itu idenya tuh, man sanna sunnatan hasanatan. Beliaulah yang mulai memproyeksikan sholat tarawih 20 rakaat. Nah, Bapak-bapak, kita banyak di sini kurang cerdas, kebawa pemikiran yang bid'ah. Ya. Di masa Rasulullah kagak ada tuh yang namanya kodifikasi Quran. Quran masih berserakan di mana-mana. Ya, ini juga bid'ah, tapi bid'ah yang baik. Sayyidina Utsman melihat, apalagi setelah perang banyak sahabat yang meninggal dunia, maka dikumpulkan. Menjadilah Mushaf Utsmani. Dulu kagak ada Al-Quran kayak gitu. Itu bid'ah juga. Nah, tapi kita harus cerdas, kagak semuanya, ya, yang kagak ada nabi kita jalan itu jadi kagak baik gitu. Ya, azan ya. Oke, tambah lagi ya, cerita dikit dulu. Kemudian di Mekah, ya, para sahabat itu sholat tarawihnya kalau sudah 4 rakaat, ya, mereka itu turun ke bawah ke Ka'bah, tawaf. Bayangin tuh.
Jadi kagak ada perasaan capek. Kalau bapak-bapak habis sholat tarawih capek nggak? Harusnya nggak capek karena rohaniatnya meningkat gitu. Tapi karena merasa terbebani, yang capek ininya, tubuhnya. Makanya habis sholat alhamdulillah. Harusnya astagfirullah. Merasa kurang, ya, kita ibadahnya kurang sempurna gitu. Jadi para sahabat itu karena orang sholat itu makin tinggi, ya, itu punya kekuatan baru lagi. Nah, saya nulis buku tuh tentang itu sholat di mana munajat, kekuatan spiritual yang luar biasa. Kalau dia punya proyek, punya usaha, dia semangat terus. Kalau gagal dia ulangi lagi, dia yakin Allah akan memberikan pertolongan, bantuan. Kalau dia sukses dia kagak magrur, nggak sombong, nggak belagu, gitu. Ya. Nah, jadi setiap 4 rakaat turun tawaf. Oleh karenanya, ya, para sahabat di Madinah iri lihat ibadah ini sama sahabat yang di Mekah. Ya, mereka udah sholatnya 23 rakaat, setiap istirahatnya turun ke Ka'bah tawaf 7 putaran. Hari tarawih lagi, tawaf lagi, begitu. Baik. Akhirnya, ya, di Madinah, ya, para sahabat sampai juga di masa Umar bin Abdul Aziz itu sholat tarawihnya sebanyak 36 rakaat, 36 rakaat. Kuat nggak Pak begitu? Nah, saya tambahin sendiri. Jadi ini memang kalau dibaca ini bagus. Ahli Madinah kata fi haqqi ghairi ahli Madinah asy-syarifah. Amma fi haqqihim fa hiya 36. Ya, wa sababu dzalika anna sahaba fi Makkah kanu yufassiruna baina kulli tarwihatain bitawaf. Karena ahli Makkah kalau udah sholat di setiap 2 istirahat atau 4 rakaat dia tawaf. Tawafnya apa? Liyastarihu. Itu untuk mereka istirahat gitu. Maka Rasul bilang sama Bilal, arihna bis-shalah. Yuk kita istirahat. Istirahatnya sholat. Kalau kita istirahatnya apa? Sendera. Tidak. Oleh karenanya sholat ini pertamanya taklifah. Sesuatu yang dibebankan terasa berat. Yang berat siapa? Nafsu kita. Karena masih banyak kepada duniawi. Ya, belum naik ke samawi. Ya, berat. Naikinlah ibadahnya, jangan bentuknya taklifah. Menjadi apa? Menjadi wasilah. Ibadah yang kita kerjakan itu menjadi sarana kita. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada efeknya namanya. Naik lagi, ibadah menjadi bentuk hajiat, keperluan kita kepada Allah. Allah mah kagak perlu kita sholat. Ini sekampung ini nggak ada yang sholat, Allah tetap jadi Allah. Yang rugi kita. Maka sholat jadikan sebuah hajat, kebutuhan kita sama Allah. Kita yang butuh sama Allah. Ya. Kemudian naik lagi setelah hajat, sholat menjadi bentuk syukur kita kepada Allah. Indah. Afala uhibbu an akuna abdan syakur. Nabi ketika sholatnya luar biasa sampai kakinya bengkak-bengkak. Kata istrinya, ya Rasulullah, bukankah engkau makhluk yang sudah diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar? Kok sholatnya sampai begitu-begitu banget itu? Udah cukup aja, biasa aja. Isinya gitu. Apa jawabannya? Afala uhibbu an akuna abdan. Jadi ibadahnya tuh bentuk syukurnya sama Allah. Ya, selagi kita ingat betapa banyak yang nikmat Allah, udah bangun. Itu namanya syukrul arkan. Ada syukrul lisan, ada syukrul qalb, ada syukrul arkan. Ya, kalau lisan sedikit alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan ya bapak ibu ngedumel aja. Dah. Ngedumel terus jangan. Alhamdulillah. Suaminya bawain nasi uduk 2, alhamdulillah. Jangan ngedumel. Kedua baru syukur
hati. Setiap kali melihat nikmat apa saja ingat Al-Mun'im, Allah yang kasih nikmat. Sedia sama istrinya nih makanan siang banyak banget. Hatinya tuh lisan alhamdulillah. Hatinya ingat sama Allah yang kasih. Makanya dianjurkan kalau setiap makan itu ya Razak, ya Razak, ya Razak, itu hatinya. Ngomong asin. Kata ibu, ini suaminya dia asin banget itu. Nanti bapaknya khusus itu. Syukur yang ketiga, anggota tubuhnya semuanya syukur kepada Allah. Dia jalannya semua perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Ya, begitu ya. Udah azan ya. Jadi terakhir bahwa sholat tarawih itu di kota Madinah itu sampai 36 rakaat. Kenapa? Mereka mengejar, kagak mau kalah dengan sahabat-sahabat yang ada di kota Mekah. Makanya kita jangan cemburu. Enakan di sana tuh berapa 11 rakaat, lari ke sono. Ini masjid kosong. Jangan. Ya udah bagus yang 23. Tapi juga saking pengen cepetnya kagak ada temaninanya tuh imam blok Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan juga mau kemana emang. Ya, salat biar tetap khusyuk hudur hatinya kepada Allah. Semakin baik semakin naik derajat kita di sisi Allah. Ya, semoga kita dijadikan ahli salat. Ya, kita baca doa Nabi Ibrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah, Rabbi ja'alna muqimas shalah, Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah. Berikutnya nanti kita tentang syarat-syarat sholat ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ngaji di Al Barokah kita doain tuh PSSI menang, menang alhamdulillah. Allah